Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya. Untuk kamu Sio Kerbau. Di akhir tahun ini, kira-kira nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama Sio Kerbau, kita ambil kartu untuk kamu. Sekedar info saja ya, mungkin cara saya membaca kartu berbeda dengan peramal lainnya. Jelas tidak akan sama karena saya jengponda. Ya, saya tidak akan meniru cara peramal lain membaca kartu. Arti kartu untuk saya tidak kaku gitu ya. Jadi saya tidak hanya melihat arti kartu saja. Saya meramal orang, saya memakai intuisi saya. Ya, jadi nggak terpaku hanya arti kartu saja. Apa yang ingin saya sampaikan akan saya sampaikan. Bagi saya kartu hanya pelengkap, hanya media, hanya pendamping saja. Sekali lagi saya tekankan, saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal orang. Saya mengatakan ini karena ada yang komen di video saya, yaitu video Sio Monyet. Saya tahu dia ini mungkin penggemar berat saya ya, tapi berwujud haters buat saya. Seolah-olah dia mengajari saya cara baca kartu. Kalau memang dia paham tentang kartu, dia nggak perlu melihat peramal lain. Dia bisa meramal diri dia sendiri. Dan tidak perlu menyuruh saya meniru peramal lain. Pak Sabar Subur dia bilang. Seperti itu. Biar banyak subscribernya, dia bilang. Ingat satu hal, saya tidak pernah meminta orang, ya apalagi memohon untuk di like ataupun di subscribe gitu ya. Tidak. Ada yang melakukan itu dari hati dia. Boleh dilihat dari video pertama saya upload di YouTube. Tidak pernah saya minta-minta seperti itu. Kalau memang ingin melakukannya harus dari hati. Tidak perlu saya meminta. Dan kalau memang peramal yang dia maksud itu lebih baik, toh kenapa dia nggak pergi ke sana aja? Saya tahu dia pernah menghubungi saya untuk meminta analisa. Mungkin mau free. Ya, dia bilang, "Jeng, mahal sekali konsultasi dengan Anda. Ya, paket 1 tahun 18 juta rupiah dapat motor 1 saya," katanya. Seperti itu. Orang yang tidak bisa membawa diri dia, ya, butuh bantuan orang tapi tidak tahu sopan santun, ya, secara energi, alam semesta dan pendamping saya akan menjauhkan kamu dari saya. Ada saatnya saya menolong orang, dan itu harus saya lakukan dari hati saya. Karena tidak semua orang yang mengaku susah, itu susah. Tapi kebanyakan mereka itu hanya manfaatin kebaikan hati saya. Nggak mau keluar sesuatu, padahal mereka berharap sesuatu. Ingat satu hal, saya lebih menghargai orang yang bisa menghargai profesi orang lain. Oke, saya yakin dia selalu menonton video saya. Walaupun sudah diblokir sama keponakan saya yakin dia tetap menonton. Ya, saya tetap mendoakan kamu supaya hati kamu bersih. Dan jangan membawa energi negatif untuk mengkontaminasikan orang, istilahnya terkontaminasi oleh energi kamu ya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Sio Kerbau, nasihat apa untuk kamu? Di sini ada kartu burung. Gak boleh tipis kuping ya. Di akhir tahun ini mungkin ada ujian kesabaran untuk kamu. Ketika kamu mendengar berita atau apalah, gosip, mungkin ada yang membicarakan kamu.
nggak perlu terpancing. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Hati-hati dengan komunikasi, hati-hati dengan salah bicara gitu ya. Jangan sampai menyinggung perasaan orang, tidak ada gunanya. Terlalu banyak bicara justru akan menimbulkan masalah. Lebih baik mungkin di lingkungan kantor atau di lingkungan bisnis atau di lingkungan pergaulan, tidak usah terlalu ikut campur urusan orang, tidak usah banyak bicara, cukup jadi pendengar yang baik, itu akan jauh lebih baik. Ya, ada kicauan, ada omongan apa, tidak perlu cari pembenaran. Cukup tersenyum ketika kamu disindir atau apalah. Ya, jangan diambil hati. Kadang-kadang apa yang kita dengar itu, ya entah gosip entah apa, belum tentu yang sebenarnya. Lihat di sini, mungkin ada sesuatu yang membuat kamu merasa nggak happy ya, karena ada halangan di sini ya. Kartu buku tertutup artinya apa? Segala sesuatu yang kamu rencanakan kok mandek gitu ya, nggak sesuai harapan gitu, ada halangan, ya. Dan kartu buku ini juga bisa menandakan di akhir tahun ini mungkin ada ujian hidup dalam yang kamu hadapi gitu ya, pelajaran hidup. Buku itu pelajaran. Coba kamu review ulang apa yang harus kamu perbaiki ya. Di akhir tahun ini benahin, selesaikan apapun masalah kamu, entah masalah pekerjaan, masalah mungkin dengan seseorang, atau masalah dengan keluarga sendiri gitu. Selesaikan. Bicara baik-baik. Jangan menyimpan sesuatu dalam hati, tidak akan baik untuk kamu. Lihat di sini. Ada sesuatu yang membuat kamu, ya mungkin ada sesuatu yang kamu anggap menjadi beban yang kamu merasa berat gitu ya. Dan saya yakin apapun beban yang kamu hadapi ya di akhir tahun ini, kamu orang yang kuat. Karena kartu beruang ini orang yang mempunyai kemampuan untuk bertahan ya. Beruang itu. Apapun, sebesar apapun masalah yang kamu hadapi, pelajaran hidup yang kamu temui di akhir tahun ini, legowo kata orang, ikhlas saja. Ya, nggak usah takut. Ketika dikasih pelajaran berarti alam semesta ini tujuannya untuk membuat kita lebih bijak, lebih pintar, lebih baik lagi. Ya, ujian apapun, kamu harus kuat. Nggak boleh sombong, nggak boleh ego. Ya, jangan mengatakan, wah saya nggak butuh orang lain. Hidup ini pasti butuh orang. Dimanapun kamu berada, tinggalkanlah kesan yang baik. Jangan gampang terpengaruh omongan orang. Ya, jangan ego, jangan terlalu arogan. Nggak boleh angkuh, nggak boleh sombong. Ini kartu rubah. Ada orang yang mungkin di masa lalu ya yang membuat kamu merasa diliciki, dibohongi gitu ya. Gitu, rubah. Mulutnya manis ya. Seperti itu. Penuh janji-janji. Tapi orang seperti ini ya, dia akan mendekati kita ketika dia merasa akan dapat keuntungan dari kita. Tapi kalau kita dilihatnya nggak akan mendapatkan apa-apa dari kita, dia nggak akan mengorbankan sesuatu untuk kita. Jadi istilahnya kalau ada yang diincar dia dari kamu, dia akan deketin kamu. Setelah itu goodbye. Ini juga tentang hubungan ya. Mungkin orang seperti ini ya pernah datang ke kehidupan kamu dan ini benar-benar membekas di hati kamu ya. Dibohongi, dijanjiin apa-apa mungkin ya. Habis manis sepah dibuang, begitu kalau urusan asmara ya. Ada orang yang licik, ada orang yang manfaatin diri kamu, ya, manipulasi, nggak jujur. Lihat di sini, tikus ya, kacau nih kartunya ya. Orang ini akan merugikan kamu, jadi jangan pernah kamu lengah dengan orang seperti ini ya. Karena apa? Kalau kamu terbujuk rayu atau kamu bisa tertipu lagi dan kamu akan dirugikan. Di sini ada kartu tikus. Kalau kamu bisnis, berarti jangan percaya sama orang begini. Dulu kamu ditipu ya sama rubah. Sekarang ada lagi orang yang karakternya seperti tikus datang untuk mengambil keuntungan dari kamu. Ada hal yang menggerogoti. Hati-hati masalah keuangan. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Jangan sampai kamu ditipu orang di akhir tahun. Peluang itu ada rubah dan ada tikus. Ya. Bijaklah kamu. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jangan gampang dirayu. Ada omongan apa? Oh iya ya. Belajarlah dari masa lalu. Ada kejadian yang mungkin bisa kamu petik. Jadi pelajaran hidup. Ya. Jaga kesehatan. Jangan terlalu depresi. Jangan terlalu memaksakan sesuatu ya. Kalau memang target kamu belum tercapai, ya udah. Tutup akhir tahun dengan
perasaan yang penuh optimis. Di awal tahun kamu yakin kamu bisa mencapai apa yang kamu mau, mulai start lagi, mulai lagi lah berjuang. Ya, tidak ada hal yang tidak mungkin, gak usah takut. Rezeki itu ada porsinya, dan rezeki gak akan tertukar. Paham ya? Semangat ya si kerbau. Capek dulu senangnya, kemudian gak apa-apa. Orang yang pernah nyakiti, mengecewakan, nipu, atau merugikan kamu, anggap itu pelajaran hidup. Kamu harus lebih pintar lagi. Kalau kamu dilicikin ya kamu harus waspada. Kamu ibarat kata ya jaga diri kamu, jangan dibodohin lagi. Oke? Hati-hati dengan lambung ya. Hati-hati, jangan sembarangan makan ya. Kartu tikus bisa jadi penyakit yang serius kalau kamu nggak jaga asupan yang kamu makan. Asam lambung lah, apalah. Intinya jaga, jangan terlalu rakus makan apa-apa gitu ya, yang berlemak atau apa, nanti jadi bumerang buat diri kamu ya. Rasa enak itu cuma di 5 cm ini aja, di lidah kita ini aja. Tapi kalau makanan udah masuk ke tenggorokan, itu udah gak ada rasa apa-apa ya. Paham? Ini gak akan cocok semua siu kerbau, karena ini bukan personal reading, ini general, jadi harus bijak menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, monggo silakan konsultasi dengan Cemponda. Biaya konsultasi 2 juta rupiah sampai akhir Desember ya. Awal tahun sudah naik 2,5 juta rupiah. Dan untuk paket 1 tahun sudah 24 juta rupiah ya. Itu saja, selamat menyambut tahun baru. Saya yakin semua hal baik lagi dalam perjalanan. Saya berharap kita semua dalam lindungan alam semesta, dan kita bisa mendapatkan awal tahun ini benar-benar start buat kita merubah apapun yang ada dalam diri kita. Tentunya hal yang positif ya. Yang negatif tutup buku aja ya. Oke? Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.